Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Azhar Akbar kembali menjumpai Anda di program Dialog Ruang Publik untuk edisi Selasa 26 Desember 2023. Membahas tentang pelayanan publik, memang bagaimana akhirnya akses terhadap pelayanan publik ini dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan undang-undang yang berlaku seperti itu. Dan memang terkait dengan pelayanan, kita akan membahas bagaimana sebenarnya akses pelayanan yang sudah dilakukan sejak tahun 2023 hingga penghujung akhir tahun pada hari ini. Dan untuk tema kita pada hari ini memang terkait dengan evaluasi pelayanan publik tahun 2023. Untuk membahas tema kita hari ini, kita sudah kehadiran narasumber ini sangat luar biasa. Yang pertama ini sudah tidak asing lagi nih, ada Bang Saiful Rosandi. Saiful Rosandi selaku Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi. Selamat sore Bang. Sore Bung Azhar. Ya, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi nanti kita akan langsung berdiskusi ya Bang. Boleh. Sama Bang ya. Dan di sebelahnya ini ada juga Bapak Dr. Slamet Sudaryo selaku pengamat kebijakan publik. Selamat sore Pak. Selamat sore, sehat, Assalamualaikum. Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan untuk saudara juga pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan langsung berbincang dengan narasumber kita dan juga langsung menanyakan mungkin hal-hal yang perlu kita konfirmasi bersama, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Nah, terkait dengan evaluasi pelayanan publik 2023. Tapi ini karena kita membahasnya terkait dengan ombudsman, sebenarnya seperti apa tugas pokok dan fungsi dari ombudsman ini sendiri, Bang? Oke. Baik, Bung Azhar. Nah. Kalau boleh disampaikan, ombudsman itu lembaga negara yang menjadi lembaga terakhir untuk masyarakat mengadu. Misalkan kalau masyarakat mendapatkan keluhan, tidak mendapat layanan, atau apapun bentuk keinginan dan hak publik dia yang berurusan dengan pemerintah, kemudian itu tidak terpenuhi, dan setelah itu sudah pernah protes atau komplain, juga tidak mendapat tanggapan, maka lembaga ombudsman yang terakhir tempat ia mengadu. Maka di situ ombudsman bertanggung jawab untuk meneruskan dan menindaklanjuti laporan atau aduan masyarakat tersebut sampai hak publik, hak warga yang bersangkutan dipenuhi. Apapun itu urusan. Urusan apa Bang? Mulai dari urusan melahirkan sampai urusan kematian. Semuanya. Karena apa? Ya memang ini memang menjadi tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah untuk mengurus, untuk memenuhi, dan untuk menghadirkan segala kebutuhan yang itu merupakan hak warga masyarakat Indonesia. Baik, berarti sejauh ini memang semua unsur ditampung oleh ditampung ombudsman dalam itu. aspek pelayanan. Pelayanan itu begini maksudnya. Pelayanan publik itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara unit pelayanan publik. Penyelenggara unit pelayanan publik ini siapa? Mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, baik itu termasuk juga lembaga vertikal, lembaga negara, BUMN, BHMN, Badan Hukum Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, sampai swasta, bahkan perorangan. Apabila mereka ditugaskan atau diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang sedikit maupun banyak, sumber anggaran operasi mereka, kegiatan mereka dari APBD maupun APBN. Apabila lembaga-lembaga tersebut ada urusan dengan warga dan warga menginginkan sesuatu kepada lembaga itu lalu tidak terpenuhi, maka ke ombudsman lah tempat ia mengadu agar hak publik tadi dipenuhi oleh lembaga yang bersangkutan. Baik, berarti ini memang istilahnya menampung semua aspirasi yang diperlukan agar penyelesaian tersebut dapat disegerakan seperti itu ya. Apalagi kalau udah penghujung seperti itu ya. Tapi perlu juga diketahui sesungguhnya ombudsman juga nggak perlu ada Bang. Itu bila mana negara ini sudah mampu memberikan pelayanan yang baik dan sudah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik itu sesuai perintah undang-undang. Artinya tidak ada persoalan. Kalau tidak ada persoalan, nggak ada pengawasan. Baik, menarik ya. Ini menarik nih, langsung disampaikan langsung oleh Bang Saiful ya. Terkait dengan ini, Pak Slamet. Tadi ada tagline di mana ini sebenarnya ombudsman ini sebenarnya tidak diperlukan kalau memang tidak ada. Nah, seperti apa sebenarnya Pak Slamet sendiri melihat bahwa bagaimana pengawasan dan lain-lain dilakukan ombudsman sejauh ini, Pak? Ya, ada ombudsman saja masih pelayanan tidak maksimal ya. Jadi paling tidak ada 3 hambatan nih terkait dengan pelayanan sebetulnya kalau saya amati. Pertama terkait dengan SDM, birokrasi, aparatur ya. Jadi aparatur kita kan
disebutkan oleh Pak Saiful tadi, mestinya dari yang paling bawah ya sampai pimpinan itu mesti melayani. Ini terkait dengan budaya birokrasi kita kan. Kita ini kan bukannya melayani, tapi seringnya minta dilayani. Ini kan sampai hari ini masih pekerjaan rumah yang menurut saya karena budaya jadi mungkin butuh waktu lama. Padahal sudah berkali-kali saya baca rilis Ombudsman juga sudah mengingatkan itu, ya, sehingga ada peringkat. Dan tahun ini kan Jambi turun nih dibanding tahun kemarin. Tahun kemarin peringkat 7, 89, sekian, 6 kalau tidak salah. Sekarang 10 dengan 88,4. Tugas Ombudsman naik lagi nih, udah diingatkan lagi. Itu provinsi. Di kota saya kira di Sumatera tidak ada yang 3 besar. Karena untuk provinsi Sulawesi Utara, Bali dan Jawa Barat dan Bali, Jambi belum. Mereka sudah 96 lebih. Kalau kota Magelang, Denpasar, Depok, kota Jambi juga belum. Tugas masih banyak. Apalagi kabupaten, tidak ada yang di Sumatera. Iya, jadi ini kemudian terkait dengan kepemimpinan yang transaksional. Jadi saya kira bukan rahasia lagi ya, untuk menduduki jabatan tertentu pasti berefek pada cost, ada biaya transaksinya, dan ini berdampak pada pelayanan. Jadi mestinya kalau kita melihat sektor private ya, itu yang namanya pegawai paling rendah, office boy sampai dengan CEO itu melayani, dan itu jiwa itu memang dikembangkan, ditumbuhkan di lingkup private. Sebetulnya tidak ada salahnya, birokrasi juga seperti itu. Jadi kan birokrasi ke depan mestinya kan kegiatan itu berpusat kepada kebutuhan. Jadi bukan kepada aktivitas pemerintahnya lagi mestinya. Jadi semua berfokus kepada apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, baik kualitasnya, jumlahnya maupun tindak lanjut pengaduan misalnya. Baik, berarti secara garis besar ini yang saya tangkap sedikit bahwa kita melakukan reformasi birokrasi. Apakah ini memang berdampak terhadap fungsinya Ombudsman yang semakin terpangkas seperti itu, atau sebenarnya tidak ada perbedaan antara reformasi birokrasi ataupun sebelum birokrasi itu sendiri, Pak? Ya, kalau kita melihat case di Jambi kan bukannya naik, malah turun. Itu kan mengkonfirmasi ya bahwa pelayanan publik itu tidak hanya di tingkat regulasi yang sudah sangat rigid ya, ada indikatornya. Dan ini menurut saya PR besar, tidak hanya bagi Ombudsman sebetulnya, bagi teman-teman di lingkup sumber daya aparatur sendiri. Dan ini perlu role model, perlu contoh. Jadi pelayanan yang maksimal itu seperti apa sih? Kan hari ini orang masih mengeluhkan misalnya terkait dengan pelayanan yang waktunya lama, bisa cepat tapi ada cost-nya, itu kan masih. Dan ini bukan berita hari ini, dan itu sudah sering dilakukan dan masyarakat menjadi tidak percaya. Jadi masyarakat makin lama makin tidak percaya. Bukan karena apa tadi, karena bukan regulasinya, bukan standar yang tidak ada, tapi kembali kepada tadi budaya birokrasinya, kepemimpinan transaksional tadi. Ini sangat butuh waktu, dan saya kira Ombudsman ini akan terus-menerus mengingatkan. Masih panjang seperti itu ya, Pak. Nah, Bang, kalau misalnya terkait dengan tadi kan saya sampaikan juga terkait dengan reformasi birokrasi ini sebenarnya mempermudah kinerjanya Ombudsman atau sebenarnya malah menambah PR banyak gitu, Bang? Enggak, kalau reformasi birokrasi itu yang dilakukan oleh Menpan RB itu memang dimaksudkan agar seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat pemerintah daerah sampai pusat, itu mengikuti dan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan lembaga atau unit kerja mereka masing-masing. Maka mereka dengan sistem reformasi birokrasi itu dilakukanlah sebuah penilaian secara internal agar mereka memang mengikuti standar kerja dan standar layanan yang diinginkan oleh Menpan RB. Padahal dari sisi Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik, seluruhnya itu sudah ada standar. Sederhananya saja kalau disebut layanan itu baik, itu minimal masyarakat mendapat 3 hal. Pertama mudah, kedua murah, ketiga cepat. 3 ini aja, nantilah yang panjang-panjang atau yang lain-lain. Kalaulah layanan itu mudah, kalaulah layanan itu murah, kalaulah layanan itu cepat, maka itu dianggap layanannya baik.
Mudahnya apa? Nggak berbelit-belit, ya. Ini jangankan mau mendapat layanan yang mudah, nyari orang selaku pelaku pelaksana tugas layanan aja susah. Kan nggak mudah, ribet jadinya. Makanya sering saya sindir. Ini karena ada Anda dia jadi ribet atau bagaimana? Lebih baik nggak usah ada birokrat di situ, sehingga dia menjadi sulit. Maka ada teori hari ini menginginkan adanya AI ya, atau robot, suruh robot itu biar dia aktif. Kenapa? Karena kalau orang ditemui nggak ada, berarti nggak mudah. Yang kedua dari sisi syarat, tidak berbelit. Kalau sudah disebut syaratnya ada KTP, ada surat pengantar, ada KK, ya sudah. Artinya yang disebut syarat itu dia valid. Jangan sampai masyarakat sudah sodorkan beberapa administrasi sebagai persyaratan, besok dia datang lagi ada tambahan. Yang begini-begini yang membuat terkesan dipersulit. Yang kedua tadi murah. Murahnya apa? Kalau memang ada biaya sesuaikan dengan peraturan. Tidak ada lagi tambahan lain. Nggak ada lagi istilah Pak Dr. Sulameto, nggak ada lagi beli rokok. Kenapa? Anda sudah digaji. Ya. Abdi negara, ASN, siapapun dia, negara sudah hadirkan jasa untuk Anda berbentuk gaji, tunjangan, fasilitas segala macam. Nggak ada beli apapun. Murah, sesuaikan aja dengan regulasi yang ada. Jangan ada istilah kalau bisa bayar kenapa gratis. Mental yang seperti inilah yang merusak tatanan birokrasi layanan publik. Yang terakhir cepat. Cepatnya apa? Kalau regulasi undang-undang, kita lah dalam konteks administrasi pelayanan itu maksimal itu 7-14 hari lah. Hanya ada aspek administrasi tertentu yang butuh lama. Contoh kalau sertifikat itu 95 hari, Bang. Kalau sekelas KTP, SIM, SKCK, SKTM, surat keterangan, 2-3 hari, kapan belum sehari ada 2 jam selesai itu. Tinggal print out, formatnya sudah ada. Jadi kenapa harus 1 minggu? Kenapa harus 2 minggu? Maksudnya apa? Yang penundaan seperti itulah dari sisi waktu diduga ada motif di baliknya. Sementara masyarakat kita dia butuh cepat. Karena sudah tahu secara psikologis layanan kebutuhan masyarakat cepat, pelaku pelayanan sengaja memperlambat. Mengapa? Ya supaya ada uang kutip dari warga memberi cepat. Pak, tolonglah cepat, saya butuh sekarang nih duit. Kan ini yang merusak tatanan birokrasi. Ini yang menimbulkan budaya korup. Yang seperti itulah yang kita harap dan kita dorong. Memang ada kontrol yang ketat, terutama dari sisi sistem birokrasi. Ya memang atasannya itu mulai dari penanggung jawab layanan publik, ya kepala daerah. Dia yang harus mengontrol langsung, melihat langsung, dan jelas panis dan reward terhadap sebuah layanan yang diberikan. Baik, berarti ini terkait dengan 3 poin yang menjadi sorotan ya, mudah, murah, dan juga cepat. Ya, itu tapi ini tadi poinnya menarik nih, ketika memang masih ditemukan perilaku-perilaku yang menurut catatan Ombudsman nanti seperti apa setelah jeda ya, Bang, tahan dulu ya Pak ya. Nanti setelah jeda kita akan langsung berdiskusi lanjut lagi ya pemirsa terkait dengan bagaimana ditemukan Ombudsman terkait evaluasi pelayanan publik di 2023, tetap bersama kami. Dialog Ruang Publik, dan pembahasan kita begitu menarik nih. Tadi sudah ada beberapa selentingan yang dikeluarkan dari Ombudsman sendiri. Tapi kita langsung ke Pak Slamet terlebih dahulu. Bagaimana Pak? Ada respon nggak tadi yang disampaikan terkait masih seringnya terjadi ya tadi ya, salah satunya transaksional yang akhirnya yang harusnya murah tapi jadinya nggak murah seperti itu dan lain-lain. Mungkin ada amatan yang sejauh ini dapat dilaporkan oleh Pak Slamet, Pak. Ya, itu bisa terjadi ya di berbagai sektor pelayanan. Jadi dan pelakunya bukan orang yang tidak tahu aturan juga. Pelakunya mungkin orang-orang yang juga paham. Nah, ini terkait dengan tadi akses pelayanan kan, mestinya kan terbuka. Jadi siapa saja berhak mendapat informasi yang jelas, yang harus sampai. Banyak hal yang kita kadang-kadang tidak tahu karena memang informasinya tidak sampai. Kemudian akses juga terbatas. Meskipun sudah berkembang demikian maju teknologi, tapi kan kita harus tahu juga bahwa tidak semua masyarakat bisa mengakses kebutuhan dia. Jadi kebutuhan masyarakat pelayanan tidak semua bisa dilakukan oleh masyarakat. Dan faktanya ya tadi, kalau mengendaki cepat pasti ada biaya yang harus dibayar. Ini kan yang mestinya ya
tidak perlu. Nah, jadi murah itu mungkin bagi kelompok tertentu mungkin murah, tapi bagi kelompok yang lain bisa jadi tidak terjangkau, ya. Nah, kemudian tadi kan ada transparansi, aturan mainnya dijelaskan detail, dipasang di papan pengumuman resmi, bisa dibaca, bahkan bisa disampaikan melalui berbagai media, dan akuntabel. Ya, ini mungkin masyarakat, jadi tadi yang saya katakan di awal, jangan-jangan nih masyarakat sudah turun kepercayaan. Kita mau beli belanja saja kadang-kadang tidak yakin apa itu sudah betul. Isi bensin aja tidak yakin itu sudah. Itu premium benaran apa enggak ya? Jadi ini kondisinya tentu mestinya kalau di sektor publik karena semua pembiayaan di cover oleh APBN APBD lebih bertanggung jawab kan. Tapi ini kan masyarakat sudah mulai seperti itu. Jadi tidak ada roles model, tidak ada, karena tadi pelayanan oleh Pak disebut mulai dari pimpinan daerahnya. Kalau pimpinan daerahnya juga tidak cukup kita percaya, sampai ke bawahnya. Nah, ini menjadi krusial karena apa? Pelayanan pemerintah itu sebetulnya bertumbuh kepada tadi kebutuhan akan apa yang diinginkan masyarakat. Yang prakteknya hari tadi masyarakat mau cepat, mau murah, mau transparan, tapi tidak bisa dipenuhi. Jadi kalau angkanya mencapai 80 ya berarti belum cukup, belum baik. Jadi ini PR juga bagi Pak Saiful. Baik, berarti dari perspektifnya Pak Slamet demikian ternyata ya. Kalau misal kita tarik lagi di Bang, terkait dengan tingkatan. Jadi kan tadi ada pelaporan dan pasti langsung diterima oleh Ombudsman seperti itu ya Pak ya. Nah, bagaimana Bang sendiri tingkatan laporan yang terjadi untuk akses layanan Ombudsman ini sendiri di tahun 2023 Bang? Selama saya jadi Kepala Ombudsman Jambi Bang, ini semakin lama semakin meningkat nih. Bahkan peningkatannya sampai 100%. Saya tidak tahu apakah karena orang sudah mulai kenal dengan Ombudsman atau memang layanan kita memang buruk, ya kan? Hanya saja sebelum ini orang tidak tahu kemana mengadu. Sekarang baru tahu, oh tempat mengadunya ke Ombudsman, meningkat 100%. 2022 target saya hanya 150, laporannya sampai 200. 2023 ini target kami 170, cukup rendah itu. Tapi laporannya sampai 230. Setiap 2 tahun belakangan saya pimpin Ombudsman, grafik peningkatan aduan atau akses layanan di Ombudsman yang digunakan oleh masyarakat semakin lama semakin meningkat. Saya memang masih berpikir positif. Orang lebih sudah mulai mengenal Ombudsman. Kalau layanannya begitu-begitu saja mungkin ya. Tentu kita tetap ingin mengharapkan agar bahwa di aspek layanan yang sesungguhnya, terutama dari sisi pelaku para pelaksana layanan itu, memang sudah harus membuka diri, sudah harus menyadari bahwa memang itu tugas mereka yang harus ditunaikan sesuai dengan standar layanan, sesuai dengan perintah regulasi. Tidak perlu lagi atau tidak ada lagi kecenderungan atau motif untuk kita mengakal ini hebatnya kadang-kadang panjang akal untuk dia mensiasati. Baik, berarti Bang temuannya sendiri di 2023 ini terkait bentuk laporan atau juga catatan khusus seperti apa Bang? Bermacam-macam. Kalau layanan yang sifat layanan itu hanya 3 yang dibutuhkan warga masyarakat, hubungan masyarakat warga negara dengan pemerintah apabila dia ingin dapat aspek pelayanan itu hanya dalam bentuk 3. Pertama dalam bentuk barang, kedua dalam bentuk jasa, ketiga dalam bentuk administrasi. Yang paling banyak dalam bentuk administrasi. Kalau dalam bentuk jasa itu ya termasuk tinggi juga Bang, yang berurusan dengan rumah sakit, butuh layanan dokter, layanan medis, segala macam. Peningkatan yang cukup signifikan juga di bagian administrasi, terutama dari aspek ngurus sertifikat. Nah ini kalau ngurus yang sertifikat ini kadang-kadang saya juga nggak habis pikir ini kok begini-begini terus. Masalahnya begini, maladministrasi yang terjadi di aspek itu Bang, itu sama terus, berulang-ulang. Ini kan unsur kesengajaan. Hanya di aspek paling banyak itu di penundaan berlarut. Penundaan berlarut itu apa? Masyarakat sudah siapkan seluruh syarat, sudah penuhi seluruh syarat, sudah penuhi seluruh hak, kewajiban dia, tinggal menunggu, tapi nggak terbit-terbit. Nah ini kan dilarut-larutin itu. Datang minggu ini, minggu depan, datang minggu depan, bulan depan. Kapan selesainya kalau begini? Yang seperti inilah yang sering saya sindir para pejabat publik.
sebenarnya tugas Anda di situ tuh untuk menghambat layanan publik atau untuk memperlancar. Nggak boleh kita begini. Apalagi hanya alasan sepele. Atasan nggak ada Pak, tanda tangannya. Jadi kalau nggak ada di tempat nggak bisa tanda tangan. Jadi yang beginilah yang bikin masyarakat distrust dengan layanan di setiap penyelenggara layanan publik. Nah, ini yang selalu kita ingatkan, yang selalu kita beri monitoring, agar memang unit penyelenggara layanan itu kembali dia kepada fungsi dan tugas dia yang sesungguhnya dalam memberikan layanan. Nah, itu di aspek. Kalau yang dari aspek pungli ataupun suap kasus segala macam, kalau di ombudsman ini kan dia tempat aduan terakhir, Pak. Ya. Kalaulah mengadu ke ombudsman itu dua kemungkinan. Kemungkinan warga tidak mau bayar, lalu dia dilarut-larut, tidak diurus, lalu lapor ke ombudsman. Tapi kalau yang sudah bayar nggak lapor lagi ke ombudsman karena kalau sudah nyuap di awal, ya nggak ada lagi soal, sudah lancar. Yang melapor seperti itu dalam konteks pungli memang minim, tapi yang ada muncul yang sudah terlanjur muncul laporan seperti itu dan itu berbau pungli itu di bagian pendidikan malah. Bagian pendidikan ini kan sudah masuk sekolah kadang-kadang tuh. Apalagi waktu PDB kemarin. Masuk sekolah, sudah masuk segala macam, sudah sekolah mulailah sidang komite, rapat komite. Mulailah rapat pungutan segala macam. Padahal itu nggak ada dasarnya dan itu nggak boleh. Saya sering sampaikan nggak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun. Pendidikan, kesehatan, tanggung jawab negara untuk ngurus warga negara. Dan itu semua harus dibebaskan. Nggak boleh ada lagi bentuk. Ini motifnya beragam. Beli baju lah. Masa iya anak murid nggak bisa beli baju sendiri? Orang tua murid nggak bisa beli urus baju anak sendiri. Ngapain sekolah ngurus itu? Nah, itu yang saya sebut tidak mendidik yang begitu. Berarti temuan sejauh ini salah satunya juga di ajaran tahun yang PPDB kemarin gitu ya, Pak? Di ajaran tahun baru. Kalau ini mungkin langsung saya konfirmasi dulu mungkin sebagai pengamat kebijakan ya, Pak ya. Kita nih sebentar lagi masuk ke masa politik seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya pelayanan administrasi mendekati masa politik ini sendiri, Pak? Baik itu dari KTP dan lain-lain. Karena kan ada target yang harus dicapai ya sebelum dengan pemilu 2024 ini. Mungkin ada laporan nanti baru kita tarik deh ke Bang mungkin sudah masuk ke aspek politisnya ya. Tapi saya akan masuk ke tadi yang disampaikan Bang Saiful ya. Jadi kalau pengaduannya makin banyak, pengaduannya makin ramai, bahkan tiap tahun bukannya turun, malah meningkat, itu mengkonfirmasi sebenarnya bahwa ada saluran yang mandek di pelayanan, di pengaduan, di lingkup birokrasi. Harusnya tidak sampai ke ombudsman kalau memang bisa diselesaikan di sana. Bukan ombudsman tidak perlu lagi, bukan. Tapi sesungguhnya ini menggambarkan bahwa layanan yang dibuka di lingkup aparatur birokrasi tidak jalan. Dan saya meyakini itu karena apa? Karena praktek, contoh yang paling sederhana, ngurus menyurat tadi, itu kan standarnya sudah jelas. Kalau ada biayanya sekian, waktunya paling lama sekian, ada standar SOP-nya. Tapi prakteknya kan tidak. Jadi bukannya menurun jumlah pengaduan, boleh jadi nanti menjelang pemilu akan naik terus. Belum pemilu, Bang. Ini aja udah ribut di pengaduan, mau melapor semua ini. Yang makanya P3K. Iya, makanya tadi. Jadi kawan-kawan pekerjaan kawan-kawan ombudsman ini menurut saya makin banyak tugasnya. Karena tadi, makanya saya bilang kemarin tadi kalau kita lihat indikatornya salah satu kan di input itu ada kompetensi aparatur. Nah, kalau kita identifikasi mereka bukan orang bodoh loh, bukan tidak terdidik, rata-rata berpendidikan dan bagus pendidikannya. Tapi kembali kita ke budaya birokrasi kepelayanan. Mereka maunya dilayani, mereka maunya diservis, mereka maunya diberi. Dia tidak pernah berpikir bagaimana memberikan yang terbaik kepada mereka. Yang itu sebenarnya praktek ini sudah di level private itu sudah menjadi kredo, sudah harus jalan. Baik. Jadi laporan saya yakin akan tambah terus. Ya, karena balik lagi kan salah satu administrasi penting nih yang juga jadi pengamatan terkait dengan pelayanan publik yang dilakukan menjelang pemilu 2024 ini adalah pemenuhan kebutuhan terkait dengan KTP elektronik salah satunya. Nah, bagaimana pelaporan sejauh ini? Kita diminta untuk segera memenuhi KTP, tetapi bagaimana di lapangan sendiri eksekusinya, Pak? Ya, ada laporan dan lain-lain, Pak? Kalau persoalan KTP tidak hanya terlepas ada pemilu atau tidak pemilu, setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat dia harus ngurus KTP. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks pemilu yang dimaksud itu lebih kepada memanfaatkan KTP yang itu orang
kemungkinan sudah meninggal, ya tidak ada lagi di tempat dalam konteks DPT, daftar pemilih tetap. Memanfaatkan itu untuk kepentingan politis itu yang tidak boleh. Yang begini-begini tadi seperti iklan TVRI yang awal-awal. Ialah saya selalu ingatkan warga harus kritis. Negeri ini nggak bisa diurus diserahkan total kepada penyelenggara negara, nggak bisa. Negara harus rakyat harus kritis, harus melek, harus protes dan harus berani melaporkan. Kalau tidak peran aktif dari masyarakat seperti itu tumbuh dengan baik, ya nggak bisa. Mau ngandalin siapa coba? Kalau bicara pengawasan negara ini pemerintah itu seluruh aspek pengawasan sudah dibentuk semua, Pak. Di internal pemerintah itu sudah ada inspektorat. Di unit penyelenggara layanan ada pengawasan internal yang disebut dengan fungsi pengawasan di internal. Tapi nggak jalan. Problem ini yang harus kita tuntaskan agar salah satu step bisa dituntaskan. Langkah pertama, peran aktif masyarakat juga harus hadir. Kenapa? Karena mereka yang mengalami langsung. Kalau misal contoh, mereka tidak lapor ke Ombudsman, kami menganggap pelayanan baik. Padahal mereka menderita dari sebuah pelayanan. Kalau mereka nggak aktif melaporkan. Ingat, Undang-Undang Layanan Publik 25/2009 juga memerintahkan, malah di pasal pertama, ayat pertama memerintahkan agar masyarakat ikut langsung berperan aktif melakukan pengawasan. Baru yang kedua Ombudsman, baru yang ketiga DPR. Artinya peran serta masyarakat yang harus terlibat langsung. Yang diutamakan. Harus diutamakan. Karena mereka yang akan menerima langsung dan mengalami langsung aspek apapun yang timbul dari sebuah pelayanan publik. Baik, berarti untuk tahun 2024 ini sendiri menjelang politik memang salah satu pengawasan yang dilakukan Ombudsman cukup ketat di area sana. Tapi ini menarik tadi, ketika kita lagi membahas terkait dengan politik, ada senggolan terkait dengan P3K. Ini kenapa itu nih, Bang? sudah sangat ribut sekali. Iya, kenapa ini, Bang? Sebenarnya apa yang terjadi ketika pelaksanaan P3K ini sendiri menjadi catatan penting dari Ombudsman? Ya, ada beberapa telepon, beberapa ini kan karena kita libur ya, tapi tetap saya layani, tetap saya terima laporan. Banyak sekali masyarakat dan warga, terutama peserta tes P3K, itu mengeluh terhadap hasil yang sudah diumumkan oleh daerah. Beda kalau yang di daerah lain yang sudah diumumkan langsung oleh dari BKN langsung. Saya jadi juga merasa aneh nih. Ini ada daerah seperti salah satu Kota Jambi, dia langsung aja itu. Nggak ada lagi mengambil alih di tingkat daerah seperti itu. Tapi di daerah Kabupaten Kerinci, Kota Sungaipenuh, terakhir saya dengar ada di Batanghari dan Merangin juga, itu mengeluhkan hasil pengumuman kelulusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Baik, Bang, kita tahan dulu ya, Bang. Ini menarik nih, ketika boleh. poin terkait dengan P3K ini sendiri menjadi aspek yang menjadi catatan penting ya untuk Ombudsman di 2023. Kita akan kembali saja, tetap bersama kami di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan kami masih mengundang saudara yang ingin bergabung dan berinteraksi langsung bersama narasumber kita di 0741 6385 atau di 0811 743 3133. Dan ini menarik tadi poin ketika kita masih berdiskusi terkait dengan layanan dan temuan, khususnya temuan di tahun 2023 adalah laporan di ujung tahun malah ujung tahun ya untuk P3K ini sendiri ya, Bang ya. Nah, boleh dilanjutkan tadi, Bang. Ada beberapa daerah tadi saya tangkap ada 4 ya, salah satunya di Sungaipenuh, Kerinci, kemudian daerah Batanghari dan juga Tebo. Merangin salah satu. Yang baru ada laporan baru masuk ke saya ya. Saya seperti apa, Bang? Saya kasih tahu, udah hari kerjanya kan besok. Tapi Anda tetap aja buat laporan. Ini nomor WA aduan Ombudsman secara administratif, kalian lengkapi itu untuk sekalian nanti buat laporan biar besok saya datang kantor langsung digelar perkara kan. Untuk kita naikkan atau kita tidak lanjuti. Yang ingin kita gugat atau yang ingin kita kritisi hari ini adalah seleksi P3K itu sudah diambil alih dan sudah dilakukan kewenangan penuh oleh pemerintah pusat. Kan ini niat dari pemerintah pusat. Kalau sudah niat dari pemerintah pusat, lalu dikembalikan lagi ke daerah untuk pengumumannya, ngapain pemerintah ambil alih kalau begitu? Serahkan aja ke pemerintah daerah dari kemarin. Yang begini-begini sistem inilah yang menimbulkan distrust publik kepada pelaksanaan perekrutan P3K itu. Saya menduga, apalagi dengan laporan yang diberitahukan, bahwa di saat mereka ikut tes dengan chat yang digelar oleh BKN, itu kan semua untuk ke Jambi semua itu, di Jambi pusatnya.
ya. Itu di tempat kompleks saya tuh, di Bluran. Tiap hari itu, berminggu-minggu kupikir orang ini memang serius dan sungguh-sungguh sekali ikut tes. Artinya mereka tunaikan tugas dan tanggung jawab mereka, kewajiban mereka ikut tes untuk supaya bisa lolos. Setelah itu, contoh untuk daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sukabumi dikembalikan untuk mereka bikin tes lagi. Uniknya, tes tingkat nasional nilainya tinggi, tes di daerah nilainya berkurang. Berarti itu temuannya, Itu perbedaan yang nilai. dilaporkan. Ada kalau di BKN katanya sertifikat nilai yang dikeluarkan BKN nilainya sampai 500-an. Sampai di daerah dikeluarkan BKD tinggal lagi 400-an. Saya pikir-pikir juga ini yang lebih pintar ini orang BKD apa orang BKN pusat? Kok bisa begini nilainya? Ini yang kita jadi pertanyaan publik. Apabila ini selama ini tidak dilakukan secara transparan dan terbuka, pasti orang akan menduga ada motif untuk hal seperti ini. Ya begini-beginilah yang saya selalu ingatkan. Ngapain nih? Apalagi di dua daerah itu, daerah saya itu, Kerinci Singapura. Setiap ujian, setiap seleksi tes kepegawaian, tak terlepas momok di daerah saya itu suap, nyogok, curang. Saya jadi juga bingung. Kalau era-era saya dari mahasiswa dulu, pejabat-pejabat kayak gini sudah saya usirin. Iya, ini yang merusak citra daerah. Nggak pernah saya mendengar seleksi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sukabumi itu clear and clean. Jarang saya dengar. Nggak pernah saya dengar. Ini yang jadi buah pikiran kita, yang merusak citra kita, terutama kita yang ada di daerah. Kita menjaga nama baik daerah, tapi di daerah tidak mampu menjaga martabat dan kehormatan dalam konteks seleksi seperti ini. Maka saya selalu himbau, kemarin sudah saya ajak, sudah saya himbau, saya minta ini dibuka kepada publik. Lakukan secara transparan. Jelaskan dengan peserta tes mengapa mereka nilainya berkurang, mengapa ada di BKN nilainya tinggi. Jelaskan saja. Kapan perlu saya juga traktir itu peserta tes P3K, mereka yang hebat-hebat itu, Anda langsung aja lah apple to apple uji kemampuan dan kompetensi Anda dengan birokrat yang ada di BKD itu, ya kan? Siapa di antara kalian yang paling pintar? Kapan perlu begitu? Jangan sungkan-sungkan lagi. Sekarang eranya terbuka. Saya hebat, saya harus naik. Anda hebat, Anda harus naik. Harus begitu kita terbuka. Sama dengan saya diseleksi dahulu. Ini yang harus kita terus dorong. Keterbukaan seperti ini, kompetensi yang terbuka seperti inilah yang kita inginkan. Kalau HZ hebat, silakan. Tapi kalau saya hebat, Anda tidak hebat, lalu Anda yang lolos, ini kan kezaliman. Dan itu tidak boleh. Budaya begini yang dapat merusak. Baik, Bang Saiful. Kita langsung ke Pak Slamet sendiri yang langsung mendengarkan ini pelaporan yang diterima di ujung tahun seperti itu ya, Bang ya. Bagaimana, Bang? Sebenarnya temuan-temuan seperti ini masih marak ditemukan, apalagi di salah satu poin terpenting adalah penerimaan pegawai negara P3K ini sendiri. Ya, ini pasti nanti akan tidak hanya di tempat lain juga bisa terjadi. Sebetulnya yang menjadi pikiran saya malah begini. Jadi kawan-kawan yang sering melaporkan gitu ya, mengadukan justru sering kali diintimidasi. Ini kan bukan persoalan yang sederhana sebetulnya. Jadi padahal asasnya sudah saya sebut tadi ya, terbuka, transparan, akuntabel. Itu kan asas pelayanan publik. Nah, mereka yang tidak merasa dizolimi, merasa dirugikan, kan harusnya mengadu, melaporkan. Tapi banyak kejadian justru yang melaporkan, yang mengadu diintimidasi, dibuat tidak nyaman. Nah ini kan jadi blunder, tidak sehat. Nah, padahal faktanya di lapangan tadi, kalau kita terbuka, transparan, aturan mainnya, standarnya misalnya untuk lulus 500 katakanlah seperti itu ya di BKN, tiba-tiba menjadi 400 atau 350, itu kan berarti tidak terbuka, ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, cara-cara seperti ini menurut saya tidak bisa kan berlangsung lama ini, meskipun akan marah. Karena apa? Tadi sudah seterbuka ini kondisinya sekarang ini, kalau masih berani seperti itu, masih main-main dengan seperti itu, saya kira tinggal menunggu waktu. Mereka akan menghadapi tadi kelompok teman-teman ombudsman, teman-teman LSM, bahkan ini bisa dipolitisir malah, karena ini tahun politik. Jadi persoalan yang sebetulnya sudah harusnya tidak bisa menjadi besar lagi. Berarti ada kecenderungan juga nanti akan ditunggangi seperti itu ya, Pak?
untuk Saya mungkin kepentingan tidak tertentu? terlalu jauh ke sana, Ah. tapi dari sisi pelayanan publik ini tentu pengingkaran terhadap tadi saya bilang, government ke depan itu mestinya kan dia berpikir mendimnya bagaimana melayani publik, aktivitas ada di publik, bukan berkutat di sektor pelaku pelayanan di sektor aparatur, bukan. Kalau ini jelas-jelas tadi pasti tidak terbuka, pasti ada standar yang tidak transparan. Ini mungkin tidak hanya terjadi di kabupaten di provinsi Jambi. Boleh jadi nanti hari-hari ke depan akan karena bertambah. dia secara nasional kan. Baik. Iya. Iya. Berarti ini terkait dengan transparansi, salah satu laporan ya berarti ya Bang. Untuk transparansi sendiri yang sudah diterima dan juga sudah dilaporkan ke pihak Ombudsman untuk ditindaklanjuti, sejauh ini seperti apa Bang? Ya, kalau karena nih baru 2 hari ini yang paling viral, yang paling heboh dia lakukan, saya hari ini hanya minta supaya teman-teman yang merasa dirugikan atau dikorbankan atau merasa dizalimi dalam konteks seleksi kelulusan P3K ini ya lapor dulu. Nah, nanti besok saya udah masuk kantor itu mau saya cek satu-satu nanti dokumen-dokumen tentang apa yang sesungguhnya mereka pertanyakan atau yang mereka perselisihkan. Tapi sementara ini adalah salah satunya mengenai nilai kelulusan yang dikeluarkan oleh BKN dengan yang diterbitkan oleh BKD. Saya belum menelusuri lebih dalam ya, tapi saya sudah menduga kok bisa kontras begitu, ya kan? Sepengetahuan saya paling tidak penambahan tes di daerah itu membackup kompetensi mereka-mereka yang sudah dianggap memenuhi standar nilai di level CET yang di BKN. Tinggal lagi dia menyesuaikan, istilah itu melokali kompetensi itu sesuai kebutuhan dengan apa yang diinginkan di pemerintah daerah. Dicocokkan saja, karena standar lulusnya sudah ada. CET itu standar lulus itu. Standar minimal dia lulus. Tinggal nyocokkanlah kompetensi seseorang dari seluruh peserta itu agar penempatannya menjadi sesuai, formasinya menjadi sesuai. Begitu. Bukan dia selayaknya lolos, lalu gara-gara diuji di daerah jadi nggak lolos. Kalau begitu, maka saya minta, kalau begitu Menpan perintahkan aja suruh daerah seleksi. Ngapain secara nasional dilakukan kemarin? Nah, ini yang beginilah yang selalu kita minta. Ya sudahlah, luruskanlah. Ngapain coba? Hal-hal yang begini masih juga ambil bagian, ya kan? Mau dibawa kemana itu? Baik, berarti ini sejauh ini yang kita dapat juga informasi terkait dengan sudah ada mulai menandatangani petisi salah Iya, satunya yang mereka dilakukan, udah protes-protes semua. Baik, kalau misalnya nanti kemungkinan dilanjutkan seperti itu Bang, langkah apa yang sebenarnya akan diambil oleh Ombudsman sendiri dalam penyelesaian masalah ini Bang? Sebelum kita menemukan titik terangnya nanti, saya sudah tadi beberapa sudah saya diskusikan. Saya minta nanti BKN tunda dulu untuk menerima hasil yang diumumkan oleh daerah. Sebelum kita cek dan kita telusuri kebenaran dari pengumuman hasil seleksi kemarin. Kita akan lihat itu semua secara fair. Kalau memang teman-teman BKD sudah melakukan itu dengan dasar hukum yang kuat, argumentasi yang kuat, lalu itulah pengumuman, is okay. Tapi kalau tidak ada dasar hukum yang kuat, tidak ada argumen yang kuat, mengapa nilai seseorang tinggi lalu dengan Anda rendah, kita akan lihat secara transparan itu semua di mana kekeliruan itu. Kalau itu ada mal, kita pasti lembaga ini akan meminta itu dikembalikan. Nggak boleh itu dilanjutkan. Apabila ada mal administrasi dalam pengumuman hasil seleksi itu, kita pasti surati BKN untuk itu belum diterima, ini harus dikembalikan. Nah, inilah saya minta kepada terutama di PJ Bupati Kerinci, Wali Kota Sungai Penuh, untuk tidak buru-buru dulu membuat SK keputusan terakhir sambil menunggu KPN sebelum ada titik terang terhadap fenomena. Karena begini bos, kasus-kasus seperti ini yang di Kerinci dulu kan pernah juga itu. Berarti bukan seleksi kali pertama, bukan pertama gitu Pak? Dulu saya mulai masuk itu hasil tes CPNS di Kabupaten Kerinci juga lapor masuk ke saya. Kasusnya sama begini. Waduh, saya pikir-pikir ini kok begini terus. Kalau sudah di hujung gitu jadi ruwet Bang. Cuman problemnya yang melapor ke Ombudsman kemarin sama-sama salah. Peserta yang melapor juga dalam hal yang salah. Pihak BKD juga oknum juga salah. Ini sama-sama salah saya pikir ya. Sudah kalau ya sudah sama-sama salah, on the track kita kembali kepada aturan supaya tidak ada lagi di pihak yang dirugikan, semua dinetralisir. Kesalahan ini ditutupi, kesalahan ini mana uang yang sudah
terlanjur bayar dibalikin. Itu salah satu netralisir, langkah yang supaya tidak ada dilakukan saat itu. pihak yang dirugikan. Yang dilakukan saat itu. Memang Baik. Ombudsman memang tugasnya untuk mengembalikan dan memulihkan seluruh aspek kerugian warga negara dalam konteks pelayanan publik itu harus kembali Dikembalikan. ya, itu tugas Ombudsman. Ini menarik ya Pak Slamet ya. Kenapa akhirnya hal ini masih menjadi habit seperti itu? Padahal sebenarnya fungsi pengawasan baik dari Ombudsman kemudian juga tadi poin ke masyarakat dan lain-lain sudah berjalan sebenarnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Kenapa ini masih menjadi habit dan kebiasaan, Pak? Ya, tadi saya tekankan sekali lagi ya. Jadi kita kan mestinya malu ya. Jadi kembali lagi tadi ke yang saya jelaskan di awal tadi terkait dengan aparatur ya dan budaya birokrasi kita. SDM aparatur. Ya, hal-hal seperti ini mestinya kita malu harusnya ya. Standar kan sudah ada, transparan, detail dijelaskan. Kalau memang ini di pusat sudah, katakanlah ini case-nya kan P3K ya. Kalau di pusat sudah lulus, kemudian di daerah ternyata nilainya turun, berarti kan ada tidak standar, ada uji yang tidak standar, ada yang tidak terbuka. Nah, kembali lagi, jadi perilaku aparatur ini kan mestinya menjadi contoh, sederhana sebetulnya. Bahkan kalau dalam aspek pelaksanaan pemerintahan ini kan membantu daerah sebetulnya, mengurangi sebagian aktivitas daerah terkait dengan rekrutmen P3K. Tapi ini malah tidak. Jadi saya sering mengatakan begini, kadang-kadang mereka sangat kreatif, ya, kreatif banget sehingga yang tadinya dibuat transparan menjadi dibuat blunder, yang tadinya dibuat terbuka hanya akses oleh kelompok tertentu. Ini berputar-putar. Akhirnya apa? Ya tadi pelayanan publik pasti tidak naik. Jangankan mencapai angka 97 ya, yang mendekati 100. Jauh. Bisa jadi malah turun. Nah, saya katakan ini sebetulnya mengkonfirmasi kejadian-kejadian yang sebelumnya juga di mana-mana terjadi. Jadi aspek pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur, semua aparatur yang sebetulnya punya kompetensi tadi sebenarnya tahu, jadi pura-pura tidak tahu. Ini kan tadi distrust masyarakat bukannya berkurang, makin tahun makin bertambah. Jadi apalagi ini akan dilakukan. Jadi mereka karena sangat kreatif dalam tanda petik tadi, maka pelayan yang harusnya sederhana, yang harusnya cepat, murah, terbuka, dibikin tadi blunder. Ya, ini pekerjaan teman-teman bertambah banyak. Ya, ini menarik sebenarnya kalau misalnya untuk keduanya. Mungkin kita mulai dari Bang Saiful dulu. Sebenarnya yang perlu kita intervensi untuk memperbaiki struktur pelayanan ini sendiri itu ranahnya apa, Bang? Apakah memang birokrasinya yang perlu kita intervensi? Apakah SDM-nya atau apa, Bang, yang menjadi catatan ini sendiri, Bang? Saya kalau ngasih materi teman-teman ASN itu sering saya sampaikan. Dulu sebelum lulus jadi ASN, ya kan, Anda ngajilah, ya, tahajud lah, puasa apa segala macam, berdoa supaya lulus. Berniat nazar gitu ya? Nazar malah. Udah lulus, kenduri lagi. Sudah jadi pejabat, punya jabatan. Mengapa? Moral clarity-nya minus. Itu yang disebut moral clarity-nya, rasa profesionalismenya. Kata Pak, rasa malunya kok jadi berkurang. Ini jadi pertanyaan. Padahal negara sudah hadirkan seluruh kebutuhan ASN. Gaji, tukin, tunjangan, fasilitas, mobil, rumah dinas, semua sudah diberikan. Ingat, itu semua fasilitas diberikan untuk melayani masyarakat, mempermudah pelayanan itu. Saya ini diberi jabatan, diberi gaji, diberi itu untuk mempercepat, mempermurah layanan kepada masyarakat. Itu maksudnya. Bukan sebaliknya tadi untuk dilayani, enggak begitu jadi pejabat. Enggak ada mewahnya jadi pejabat itu. Sekarang disebut sebagai ASN. Sesungguhnya namanya itu pelayan. Gitu Pak Slamet, ya kan? Ya, pelayan, service. Enggak ada yang mewah. Oh, kita kembali menyadari tugas fungsi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kesadaran itu memang harus tumbuh dari diri. Kalau kita bicara regulasi, ya, bicara sistem, sudah apalagi coba hebatnya sistem chat itu, computer assessment test itu udah mesin itu. Kita sudah ujian, keluar nilai bisa lihat langsung. Oh, ini nilai saya, ini kemampuan saya. Clear.
Ya kan? Kalau bicara sistem. Tapi sistem sudah mengatakan nilai kita tinggi, lolos, dihadapkan dengan hasil manusia, uji manusia, berkurang. Saya sering sampaikan, manusia itu memang sering kilap, Pak Slamet. Oleh karena itu, kurangi ikut campur hal-hal yang sifatnya subjektivitas seperti itu. Lebih baik serahkan kepada sistem kalau memang sistem itu sudah kita bentuk sesuai dengan standar operasional prosedur. Yakini aja itu. Kita tinggal menyesuaikan. Yang terakhir yang paling diketahui sekali adalah bahwa di samping kita sebagai pejabat publik, sebagai abdi negara, kita juga abdi Tuhan. Sebagai hamba Allah, sebagai abdi Tuhan, sesungguhnya hakikatnya kerja kita ini bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada negara. Gitu Pak Slamet. Ini mau dibawa kemana kalau perilaku buruk dalam hal melayani, menzalimi orang, tidak memberi layanan, kasar dengan masyarakat. Ini mau dibawa kemana kalau begitu cara kita hidup. Inilah yang selalu menjadi berat tugas kami dalam hal memberi pemahaman. Supaya apa? Ini negara ini milik bersama, bukan milik sekelompok orang. Bukan hanya ngurus kelompok tertentu saja. Kita ingin mumpung rakyat kita masih memiliki kepercayaan, kita harus dengan maksimal, dengan penuh keikhlasan kita menunjukkan pelayanan itu kepada warga. Ini menarik ya, berarti harus ada itikat baik juga dari SDM aparatur salah satunya untuk menjalankan aturan dan juga birokrasi yang sudah sama-sama dibentuk sedemikian rupa seperti itu. Jadi tidak ada lagi istilahnya garis bawah tadi unsur kepentingan, bias dan juga istilahnya motif-motif tertentu ya. Ini menarik ya pemirsa dan juga saudara terkait dengan topik pembahasan kita, evaluasi terkait juga dengan pelayanan publik. Kita akan kembali usai jeda, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan pembahasan kita ini sebenarnya semakin mendalam seperti itu. Tapi memang ketika kita membahas sebuah lini yang cukup besar, holistik seperti itu secara menyeluruh, apalagi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bang Saipul juga nih, Ombudsman ini tidak hanya mengurusi hal-hal yang kecil, tetapi memang dari lahir sampai meninggal pun juga diurusi seperti itu ya. Jadi memang holistik dan unsur ini sendiri perlu keterlibatan seperti itu ya Bang ya. Nah mungkin Bang ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan juga saudara yang sedang menonton seperti itu, mungkin poin yang gimana yang harus ditekankan sebagai pengguna pelayanan salah satunya untuk sama-sama mengawasi kebijakan dan lain-lain, Pak. Pertama tadi itu yang kami harapkan. Kita sebagai warga negara kita juga memiliki tugas, juga memiliki tanggung jawab. Ada fungsi, disebut warga negara itu ada fungsi kewarganegaraan. Apa fungsi kita? Salah satunya itu tadi, kita harus mengikut berperan aktif, mengawasi dan mengkritisi. Itu fungsi warga negara. Ada hak, ada kewajiban. Kalau kita mau hak kita dipenuhi, kewajiban juga kita harus jalan. Itu yang pertama, peran aktif dari setiap warga negara. Yang kedua, memang tidak boleh ada pembiaran apabila kita memang menemukan ada kekeliruan, kesalahan dalam sebuah penyelenggaraan pelayanan publik ataupun penyelenggaraan negara. Harus kita laporkan, harus juga kita ikut berperan aktif mengadukan. Undang-undang seperti yang contoh kalau dalam kasus pidana, kita ada orang minta tolong dan kita punya kemampuan untuk menolong, lalu kita tidak meminta tolong, meninggal orang itu, kita kena pidana, Pak. Itu bukti bahwa keaktifan warga negara itu diminta juga. Barulah yang terakhir saya sampaikan, selama saya sebagai Kepala Ombudsman, saya selalu ingin berusaha semaksimal mungkin, seperti yang disetir oleh Pak Slamet tadi, tidak perlu takut mengadu ke Ombudsman. Kalau hari ini Anda lapor ke Ombudsman, kemudian besok Anda mendapat kezaliman yang kedua kalinya, laporkan lagi. Maka kita tindak kedua kalinya. Kapan perlu, sampai 3 kali Anda dizalimi dengan hal yang sama, artinya sudah level untuk kita meminta agar pejabat yang bersangkutan diberhentikan. Begitu. Jadi tidak perlu harus sanksi dan perlu harus takut. Dan yakini bahwa setiap laporan itu pasti kita tindak lanjuti. Selama itu sesuai dengan regulasi dan itu kebenaran yang itu merupakan hak bagi publik yang harus diberikan. Baik, terima kasih Bang Saipul. Selanjutnya Pak Slamet, mungkin singkat saja yang disampaikan ke pemirsa juga saudara. Jadi ada yang hilang sebetulnya di kita ya, di pelayanan itu terkait dengan pemimpin yang jujur. Jadi kita tidak mendapatkan itu sebetulnya kalau kondisinya setiap tahun malah semakin parah.
Nah, reformasi mental kita yang revolusi mental kita yang kita dengungkan, Revolusi mental. ya revolusi mental kita hampir 1 dekade. Kayaknya kalau seperti ini nggak berhasil. Jadi ya ke depan mesti tadi sistemnya sudah bagus, orangnya terpelajar, pendidikannya sangat tinggi. Tapi kalau tidak jujur termasuk dengan dirinya sendiri, tidak jujur contoh, kayaknya nih Ombudsman akan banyak ya kan. Tambah berat Baik. gitu Ya. kerjanya. Baik. Mungkin itu yang Tapi Baik. yang paling penting ini Iya. karena tahun pemilu Iya. ini semua kedaulatan ada di rakyat. Baik. Semua berawal dari rakyat. Oleh karena itu rakyat juga harus punya komitmen. Harus Baik, juga Pak. konsisten. Baik. Jangan mau disogok 100.000, 50.000 lalu milih pemimpin. Baik, baik. Sekarang Anda tanggung risiko Iya. kalau begitu. Ini yang harus dihayati dan dicamkan. Jangan Yang- hanya yang 20.000, jujur. 50.000 ya Pak, Iya. 100.000. Baik, Bang Saiful. Anda memilih pejabat yang bermental korup sehingga suatu saat Anda juga yang disusahkan. Baik. Ikhlas saja dalam hal memilih. Baik, terima kasih Bang Saiful ya, seperti pembahasannya memang masih panjang seperti itu dan kami Iya. ucapkan sekali lagi Bang Saiful Roswadi selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi yang sudah hadir pada hari Ya, ini sama-sama. sudah sama-sama Bung memberikan pernyataan seperti itu dan juga Pak Dr. Slamet Suryadi yang sudah menyampaikan bagaimana kebijakan publik ini sendiri. Sebenarnya menarik ya saudara dan juga pemirsa ketika kita membahas sebuah lisensi terkait dengan pengawasan dan juga pelayanan kebijakan yang harusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya garisi satu, ya ini perlu sekali keterlibatan segala unsur termasuk masyarakat sebagai pengguna dan juga yang nantinya merasakan. Saya Azhar Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.